hafaz ya. Qiraat hafaz. Iya, qiraatnya hafaz, imamnya Imam Asim. Tata cara bacanya seperti yang tadi. Kalau waqaf beliau membaca seperti ini. Qul huwallahu ahad. Nah, qalqalanya ini termasuk dalam kategori qalqalah kubro karena mematikan huruf yang hidup. Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ustaz Firni, macam mana kira-kira perbedaan antara qalqalah kubro dengan qalqalah sughra? Belum tahu. Gus, gimana Gus? Skip. Belum tahu juga. Man, kemana kan kira-kira? Skip. Lanjut penjelasan lah. Kalau apa jangan jawab cancel ayo. Ya di situ kan ada qalqalah kubro, ada qalqalah sughra. Kalau secara intinya kan teorinya itu qalqalah kubro itu apabila kita mematikan huruf hidup. Mematikan huruf hidup disebabkan karena waqaf, maka disebut dengan qalqalah kubro. Itu kan tulisannya ahadun tuh. Nah, kita baca ahad. Kita matikan karena posisi waqaf. Nah, yang kedua juga somadu kan dibacanya tuh. Somadu. Kita baca somad, iya nak. Nah, tapi lam yalid itu qalqalahnya asli, mati asli dia. Maka dia disebut dengan qalqalah sughra. Nah, yulad itu asli itu. Kan memang dia mati. Ya, yang terakhir ahadun itu qalqalah kubra. Teknis praktek cak mana cara qalqalah kubra dengan qalqalah sughra gitu ya. Nah, di sini di Sumatera dengan yang kami dapat dari Jawa dari almarhum Kiai Haji Hawashi Nawawi memang agak sedikit berbeda karena beda guru ya, beda ilmu, beda praktek. Itu kalau kami tidak terlalu signifikan perbedaan antara qalqalah sughra dengan qalqalah kubra seperti begini. Qul huwallahu ahad. Nah, itu kalau kami dapatnya dari almarhum Kiai Haji Hawashi. Tapi kalau Kiai Haji Sazili Mustafa agak ditekan ya. Qul huwallahu ahad. Itu membedakan antara qalqalah sughra dengan qalqalah kubra begitu. Tapi kalau beliau almarhum hanya kalimatnya saja. Tapi kalau mempraktekkannya tidak terlalu signifikan, tidak terlalu beda antara qalqalah sughra dengan qalqalah kubra, terkecuali di situ ada syiddah. Seperti di surat Al-Lahab. Ya. Yang sekira yang di surat Al-Lahab juga. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Nah, di situ memang agak ditahan kata beliau almarhum. Kenapa harus tahan? Karena di situ ada tasdid yang harus kita perhatikan. Jadi tasdidnya dulu kita mainkan, setelah itu baru qalqalah. Itu kata beliau. Kalau aku jiplak wae ngikuti wae. Dan seterusnya juga sama. Allahus samad lam yalid. Sebenarnya kalau kita perhatikan tata cara saya baca antara qalqalah kubra dengan qalqalah sughra, kalau telinganya agak jernih, agak sedikit beda sebenarnya pengucapannya. Ya, Dijernihkan dulu. di sini juga perlu memang tambah dulu cekannya biar jernih. Kita kan ngaji bil senang ya dah. Bil senang, bil santai. Hidupkan lagi ini.
Biar jernih. Neril. Mana ngekeliling sound apa di telinganya? Ini gurah telinga. Kalau Ustaz Sofan sudah bisa menerka, sudah. Nah, tinggal lagi Gus Manto, Ustaz Ferdi ini dah. Ya, Ahad dengan Somad itu sama pengucapannya dibandingkan dengan Yalid dengan Yunad, ya. Karena dalam segi hukum juga itu beda, itu qol-qolah kubro dan qol-qolah sughra. Pengucapan pun agak sedikit beda, walaupun saya katakan dari awal tidak terlalu signifikan perbedaannya. Tapi orang yang biasa mendengarkan bacaan Al-Quran sudah pasti tahu perbedaan qol-qolah ahad dengan yalid tadi. Ya. Biasa ngenilai wong jadi telinganya sensitif gitu kan. Tugas juri itu kan nyari kesalahan wong sama dengan wasit. Kulu kilo tugasnya nyari ke sana ke sini ke sana kemari, tugasnya cuma nyari kesalahan wong lain. Juri juga cait. Juri itu cuma megang pena, nyimak, nyari kesalahan peserta. Benernya lah biasa. Ya benarnya sudah biasa, memang disuruh benar tampil itu kan. Kalau salah coret gitu. Makanya juri itu ketika peserta sudah shadaqallah dalam keadaan tidak salah, maka ucapannya alhamdulillah tuntas. Kalau ketemu salah peserta masya Allah coret lagi. Kalau sudah 3 ucapannya lain juri itu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Karena batas kesalahannya cuma 3. Kalau 3 kali salah sudah kertasnya disobek. Gitu. Gimana? Top. Kira-kira. Sekarang kita praktekkan. Saya ulang lagi bil wasal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadunil ahadunil. Jadi kalau ada yang baca qul huwallahu ahad Allah itu perlu ditegur. Tadi boleh, besok jangan, ya. Kalau sedang imam jangan, apalagi main terajang dari belakang. Nggak boleh. Sudah assalamualaikum, sudah doa, baru ditegur. Mas, kamu baca surat Al-Ikhlas tadi cara bacanya salah. Kalau mau wasol begini, kalau mau wakof begini, gitu. Nah, kasih tahu. Besok salah lagi, baru dulu terajang. Cuma di sini Pak. Iya. Sama ketika membaca Al-Fatihah itu kan, apalagi nih bulan Ramadan sebentar lagi nih, banyak juga itu katanya sudah ustadz, gitu kan. Itu imami sholat taraweh karena pengen cepat itu kan biasanya pakai wasol kan, dari Bismillah. Ya silahkan karena ada hukumnya di situ, asal cara mewasolkannya benar, itu enggak apa-apa. Dan memang itu yang paling disenangi oleh makmum. Imam itu banyak dosa gara-gara makmum. Sepanjang sholat habis dirutuhi makmum gara-gara tidak pernah ngawasol Fatihah. Apalagi belagu pula. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Uji makmum mati gak? Pakai gigi limau. Gigi 1 dah mempan. Ar-Rahmanir-Rahim. Berarti ulama pula kan? Maliki yaumiddin. Aku yakin Ustaz Sofan tahun depan dicoret namanya. Benar Mas. Biar dijadikan imam.
Giliran walad-dallin itu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Makmum aminnya lain. Amin. Untuk ngasih sinyal. Sinyal dengan imam sampai cepat. bukan ngikuti kerohan pulau. Bukan. Tidak. Amin. Untung masih pakai A. Langsung men. Tambahin. Baik. Ini sudah selesai ya? Fatihah agak dah. Coba ulangi lagi tak wasol itu. Pakai Wasol. wasalnya dari Bismillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Nah, di situ kan di atas huruf shad ada angka 3 lagi tidur itu. Itu namanya kata orang Linggau kan sabdu tuh. Ya Ustaz Sofwan. Baru di Linggau inilah aku tahu itu tuh namanya sabdu. Serius. Di Jawa sana itu namanya tasdid. Iya. Sampai ke Linggau sabdu. Apa dia sabdu tuh? Ini nah Ustaz sabdu tuh tasdid sabdu. Ada Tasdid. sabdu ngomong. Sabdu. Nah di sini ada H kecil, ada H besar. Apa dia H kecil? Yang ada tuh H, Kho, H. Iya. Kate H kecil, H besar. Tapi karena itulah terbiasa ngomongnya seperti itu, kita yang kalah. Waras tadi. Tubuh pendatang. Berlagu dengan manto, lahir sini, bak sini, nenek sini, mati kita keroyok. Jadi Gitu. H besar tuh yang ada mata 2 ekor. Nah, Katanya. itu. H besar katanya ya. Tak? Iya. H kecil itu yang ahad itu kan. Iya, yang hu itu H tuh wan katanya itu H besar. Itu yang H itu H kecil itu. Kalau versi kita Jawa kan bacanya H. H dengan H. Dengan H. Iya. Karena kita belajarnya dengan metode makharijul huruf. Nah, di sini kalau di sini tidak tahu mungkin metodenya apa. Bisa kecil. Kecil. Mesti hidup. Ya. Muncang Kita ulang lagi. Bisa isi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Perhatikan dari bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di situ rohnya dengan apa namanya hukum tafkhim ya. Roh tafhim bukan tarki. Bismillahirrahmanirrahim. Jelas tidak tahu? Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Silakan nanti kursus dengan Ustaz Sofwan ini ya. Jadi tidak boleh Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu motor RX King RX tadi. tadi ya. Ya, itu. Yang benar Bismillahirrahmanirrahim. Yang jelas tidak ada kemerutuk, Ya. geruntul di dalam huruf ra. Tidak ada Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada itu. Ya. Kalaupun ada ya silahkan, tapi walaupun benar tapi walaupun gimana bacanya tidak bisa dibenarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Us-samad. Jadi sempurnakan dulu sabdunya. Us-samad. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Akan jadi salah kalau bacanya Qul huwallahu ahadunillahus samad. Di mana salahnya? Tidak sempurnanya mengucapkan sabdu atau tasdid di atas huruf shad. Itu
Allahus samad. Somad. Ya, sempurnakan dulu. Allahus samad. Allahus somad. Cak mana Ustaz kalau bacanya cepat atau tidak cepat, tasdid harus sempurnakan. Tinggal lagi kalau bacaannya cepat, paling meratakan semua mad tabi'i itu diratokan. Kalau memang jadi 2 harokat, dari 2 harokat kalau harus sama, ya tidak boleh secumpluk 2 harokat secumpluk 3, nah itu yang tidak boleh, jadi harus rato. Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, kira-kira begitu tuh ya. Sudah selesai ya? Gimana? Tamat? Ha besar ya. Yang mana? Lahu. Walam yakul lahu, hu ya bukan hu. Ini juga kadang-kadang huruf H ini terbawa-bawa. Tengoklah kawan-kawan kita yang doa apa tuh Ustaz Sofwan yang Allahumma hawwin alaina, doa selamat ya. Nah, itu juga kadang-kadang terlalu fasih itu doa. Doa Allahumma hawwin anu juga udah ketuk kepala kau. Terlalu fasih. Wow itu. Atau kefasihan ini. Apa enggak nengok apa namanya hurufnya, tidak nengok asli doanya gitu kan. Ya, sering yang kita dengar itu Allahumma hawwin alaina fi. Nah, yang lebih repot lagi sinnya diganti dengan huruf shin. Nah, repotnya itu. Itu kalimat sakarot bukan syakarot. Kalau syakaro ya terima kasih lah artinya, syukur. Tapi kalau sakaro itu kan dari kalimat sakarot, manis, mabuk itu kan. Ya nanti Ustaz Sofwan bahas pengertiannya itu. Beda antara syakaro dengan sakaro. Kalau syakaro dari huruf shin tentu artinya bersyukur. Kalau sakaro sukar, gula, manis, itulah kira-kira ada di situ, mabuk ada di situ. Jadi hu bukan hu. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, bukan hawwin. Rabbana hablana bukan hablana. Iya kan? Banyak itu masih kawan-kawan kita yang doa aja itu saking kefasihnya tadi 3 kali ustaz. Haji 4 kali ya. Rabbana hablana ujiku cetuk hidung. Dia itu yang mungkin diterjang wong tenang. Diterjang untuk maju, untuk tampil secara apa? Disuruh wong. Iya dipaksakan. Ah sudahlah sampah kan. Tanya jawaban untuk dia dewek. Cuman kan? Rabbana hablana bukan hablana. Itu tuh apa kalau wasol ahadunil apa ya pas baca nambah nil tuh apa namanya? Nanti Ustaz Sofwan menerangkan itu ya. Itu bagian Ustaz Sofwan. Mana ya Ustaz Sofwan menjawabnya dari tanwin dhammah menjadi adanya huruf nun di bawah situ. Nanti insyaallah Ustaz Sofwan lanjutin ya. Itu ranah dia itu. Itu ahadulillah atau ahadunillah? Cara bacanya kul huwallahu ahadunil. Dunil. Bukan dunil. Bukan dulil, bukan ya? Bukan. Dunil. Oh jadi aku ulang-ulang baca tadi enggak dengar. Pendengar aku dulillah. Belum digurah. Tadi ngomong gurah telinga. Ada terdengar tadi Kak Dunil ya. Tapi ada lagi dulil itu. Dulil tadi itu contoh bacaan yang salah. Ini bacaan yang salah. Qul huwallahu ahadulillahus samad itu bacaan cara wasol yang salah atau kedengarannya benar tapi salah. Qul huwallahu ahad Allahus samad.
Tuh. Jadi Dia sakta. benar, tapi tetap dihukumi Salah. salah. Kalau tidak narik nafas. Tidak narik nafas. Jadi sakta. Jadi sakta. Dia ada penasaran langsung lah tak jelaskan ngapu ada di mana. Iya, Ustaz masa aku Sofan nggak- itu hak prerogatif Ustaz Sofan. Harus ada pos-posnya. Ya. Jadi saya ulang lagi, tata cara wakaf harus mengambil nafas, bahkan wajib mengambil nafas. Contohnya gimana? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid. Baca itu kira-kira. Kamu udah terbiasa. Cara. Emangnya Nak cepet nih kata Ustaz Ferdi tadi. Nak cepet man. Bisa. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itulah kalau kami kan baru paham sekarang kan. Waktu Ustaz jadi imam tuh ayat pendek baik. Mengesnya. Menges gitu. Nah, mengesnya. Mau diganti dia juga. Kalau aku jawab kalau begadang. Gak tahu nyo, ada hukumnya coba. Ya namanya tahu. Nggak buru. Tapi di wakafnya Nah itulah kalau posisi imamnya ngaji, apalagi insya Allah ada ngaji dengan Ustaz Sofwan, ya nanti beliau kasih tahu begini cara wakaf dan begini cara wasol. Sekali lagi akan tetap dihukumi salah ketika imam membaca wakaf tanpa mengambil nafas. Itu Karena wajib. syarat wakaf itu Wajibnya. harus bernafas. Ya, di Quran itu kan ada wakaf, nah, istirahat. Setiap istirahat ngambil nafas gitu. Kan ada hukum wakaf wal ibtida di situ. Ini enak kita enggak ibtida lagi karena sudah diatur pendek-pendek. Nah, kalau surat Al-Baqarah banyak yang ibtida tanpa ada ayat, kan? Nah, itu ngajinya lebih panjang lagi. Canya ayam putih kuning harus siap itu. Wah. Kenapa nak putih kuning ini anda? Lah berubah sekarang warna lo. Iya. Iyo. Bisa biar kita buat pelangi bisa. Kalaupun tidak ada ayam kumbang jadilah kecil dapat puasa pacak berkuku. Batu wow. nyari yang kecil sama Kecil dapat asal pacak kuku panjang bola kuku. Jangan bayang kate. Kate. Namanya bayam kati. Hilang. Saya udah gantiin. Al-Fatihah lagi. Al-Fatihah. Apa langsung ke surat Al-Falaq? Al-Fatihah dulu lah. Al-Fatihah. Yang wajib dulu. Oh, Al-Fatihah. Oh, Tapi tadi nambah ayam. nambah Ayam ayam apa? nih. Ayam kalkun. Ayam ayam berkucuk. Yang wajib dulu baru ke sunnah. Oh itu. Langsung nian Pak Oh, Zeko. kamu nih. Lase kamu nih. Kakak berani deh Bek, ngomong kan. Iya. Cuma kita nak meleok-leok di sunnah kalau wajibnya zom. Nuh, masya Acah. Allah. Ya, udah Kena tinggal. tatar nih ya Ustaz Manto sekarang. Udah tinggal kali ayam tadi. Ini nggak jemaah Al-Bari yang mengatakan sholat apa ruku sujud double itu dia nih kan? Buka ya bang. Jangan ya. Ini sujud ini gimana? Sujud sajadah. Tidak ada. Ah, klik dulu. Apa rumahnya? Nah itu sudah itu Sinyal. sinyal kalau. Jadi lah ini ada kayak ini. Ya jelas lah. Iya, Ah jelas, sudah iya. lah. Nah, Nanti Ustaz Sofwan menerangkan masalah alif zaidah segala macam itu Ustaz dia. Kalau aku udah sempat kayak gitu, kalau aku spesialis cara baconya wae lah. Kan ada di WA dong. Kalau pihak kau kirim. Di WA juga. dah ini jadi lah ini. Di WA kau enggak? Cukup lah itu, udah kan ada udah jelas. Jelas jelas. Nah ya sudah. Wah, Jangan Jelas, mempersalahkan hal kecil. ya. Nah ini surat Al-Fatihah. Kita baca seperti yang tadi. Yang pertama kita bacanya dengan wakaf. Cara baca bismillah seperti yang tadi, ya.
Atau kita langsung ke dengan wakaf dengan wasol bae. Bismillahirrahmanirrahim. Ngapa tertutup tuh? Apa tuh? Tidak bisa dari hamba. Sinyal apa? Tidak tahu. Nah, itu nawan, terus kawan. Nah, itu. Nah, Kau tuh masuk. Woi, tulisan itu geser dikit ya. Sorry. Geser. Woi. Masya Allah. Demi kau, Masih tak terbaca juga, bukan lagi salah. Terjang tak dari belakang. Salah, bukan lagi salah mata ini rasaku ini. Salah ilmu. Ini baca surat Yasin terbalik nih. Pak, surat Yasinnya terbalik, Pak. Lah biasa aku baca ini. Rupanya baca Latinnya. bukan di sini, ini tidak ada Latin. Ada cuma ada dulur. Ada dulurnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu wakaf. Sekarang kita wasolkan dari basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ada sebagian diwakafkan karena nafasnya habis, tidak? Tapi kalau nafasnya panjang boleh sekali nafas dari basmalah sampai waladhdallin. Tapi caranya seperti tadi. Gimana? Saya ulang lagi. Wasol ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Salahnya kemarin tidak gurau. Gimana? Salah kemarin tidak gurau. Kosol. Jadi kebanyakan kawan-kawan kita di masjid-masjid ya ada sedikit salah ketika mewasolkan dari ayat yang keempat sampai kelima. Iya. Nah, yang banyaknya nih iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu ihdinas siratal mustaqim. Lebih parah lagi ketika mewasalkan basmalah dengan ayat yang pertama juga pakai asli dia.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nah, ini juga sering kami dengar itu. Tapi mudah-mudahan bukan muridnya Ustaz Sofwan, bukan. Mudah-mudahan. Tapi tidak tahu juga kalau muridnya Sermanto, tidak tahu. Jadi bisa jadi. Lain bahasa Inggris. Iya. Tidak tahu guru bahasa Inggris ngajar Quran, gitu kan? Makanya saya nggak mau kursus bahasa Inggris dengan Sermanto. Prinsip aku lebih baik aku beli kuncinya baik daripada kursus. Apa sih itu? Iya lah, lebih baik beli kunci Inggrisnya baik daripada yang kursus. Nah, inilah tafsir yang salah berarti. Iya, beli kuncinya dua sih kok. Hah? Kecil sih kok, besar sih kok. Ini dulu, aku agak di ini nih. Bagi apa tuh? Bagi. Jadi uang lain sibuk kursus, kita beli kuncinya baik. Beli kunci Inggris. Kalau ayat ke-7 tuh Yang mana? Siratal ladzina Itu ayat ke-6. Ayat ke-6. Situ jangan sini itu Pak. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Di sini kalau pendapat kami tidak boleh wakaf di alaihim, yang siratal ladzina an'amta 'alaihim, karena kita lihat wakafnya di situ ada wakaf lam alif. Nah, wakaf lam alif ini kata beliau itu wakaf lanjut, la waqfa fiha, artinya di situ tidak ada tempat untuk berhenti, tidak ada wakaf. Jadi lebih utama, lebih bagus dilanjut. Seandainya napasnya Ustaz. Kalau terpaksa napas memang habis, itu kan namanya doruri, Darurat. nah apa. Tapi lebih utama dilanjut kan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil. Insyaallah lah kalau sampai dari ayat apa itu insyaallah sampai. Sekali lagi, kebanyakan kawan kita imam-imam di masjid kita yang kebetulan mungkin waktu belajarnya kebanyakan tidur daripada ngaji, atau pas ngaji dia ngantuk, gitu kan? Nah, salah dalam mewasolkan surat Al-Fatihah. Saya yakin gurunya nggak salah, cuma pas gurunya nerangkan dia ngantuk atau tidur gitu. Prasangka baik terus. Karena guru itu benar, insya Allah. Benar. Cuma pas nerangkan itu dia nyentah kemana gitu, apa mikir kreditan lo selesai, nggak tahu apa sedang galau di rumah, gitu kan? Itu nggak tahu gitu. Jadi mata melotot, pikiran kemana kita nggak tahu. Bisa baik kata Kang Sejarah tuh badannya hadir di majelis, nah pikirannya kemana udah tahu. Tidak masuk 100% ya. Ibarat transparan enggak. Bukan Cak Gus Dur gitu nih, tidur pacak ngapal. Wah, pelajarannya. Gus Dur. Kalau Gus Dur dia bisa tidur, tapi pelajaran habis gitu. Nah, kalau kita bukan Gus Dur, gusur gitu nih. Gimana Man? Kita orang lagi? Diulang dengan cara wasol ya. Kalau wakaf kan kita sudah sama-sama tahu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Huruf ghin tidak termasuk dalam kumpulan huruf qalqalah. Ya, tidak boleh qalqalah karena huruf qalqalah itu cuma ada 5 dan ghin tidak masuk di dalamnya. Maka tidak boleh magh. Tidak boleh.
Kalau ada yang baca salah bacaannya berarti. Iya. Banyak itu. Huruf sin dan sod ini beda pengucapan. Makhraj lain, sifatnya juga lain. Sin dengan sod beda makhraj, beda sifatnya. Maka harus beda. Di sini juga ada tasdid. Nah, kalau masalah tasdid di surat Al-Fatihah ini karena rukun, maka harus betul-betul dipelihara. Harus betul-betul jelas. Karena rukun Fatihah itu salah satunya memelihara tasdid ini. Kalau sholat ada rukunnya, maka Al-Fatihah juga ada rukunnya. Nanti Ustaz Sofwan lagi ini makanannya. Nah, alham bukan alham ya. Alham. Nah, kalau ada yang protes karena ada kesukuan tadi, ya sebenarnya jawabannya mudah. Ya Kang ya. Misalnya kan berbicara masalah kesukuan dialek. Jawaban kita mudah sebenarnya kalau kita kebetulan sedang ada di masjid. Selagi di masjid itu ada yang bisa, maka yang kedialekan tadi, kesukuan tadi diwajibkan untuk mengundurkan diri. Terkecuali di kampung itu dak katek nian yang pacar, dak katek nian yang bisa teko ustadnya masih cah itulah, iya dak apa-apa. Syekh Ferdi turun. Iya, namanya Kampung Al-Kamdu. Alhamdulillah. Atau masjidnya niat Al-Kamdu. Enggak apa-apa Mas. Ngalamin. Asal makmumnya tidak ada yang Alhamdu. Masuk ngalamin. Termasuk ngalamin. Kalau masjid itu Al-Kamdu ngalamin galok sah sholatnya. Nanti silakan tanya dengan Ustaz Sofwan. Tapi kalau ada satu yang bisa, yang paham, yang ngerti, maka tidak jadi. Tidak jadi. Dia bukan ustadz. Ustadz itu kan bukan ini titel itu tuh dari umat, dari masyarakat. Ya, dia bukan ustadz Pak, boleh jadi imam. Ye masih nih. Ustadz juga pun salah baca itu apa? Jadi alhamdu bukan alhamdu atau alhamdu misalnya kan itu sudah menyalahi makhraj dan tentu pasti merubah makna. Tuh alamin bukan ngalamin. Ya ada di Marga Mulia kemarin waktu itu bukan kemarin. Ada imamnya tuh ngalamin tuh lah masih. Iya masih duduknya mantau ya. Ya karena imam ini kan harus dipilih. Karena di mana-mana juga ada pemilihan imam, ditunjuk jadi imam. Kan belum ada pernah penunjukan makmum, kan belum ada. Imam tuh harus Iya. selektif. Kalau makmum kan belum ada cerita di masjid itu makmumnya harus itu kan. Harus rapi misalnya. Pemilihan makmum belum ada. Ya. Yang ada pilihan imam kan. Bagian seksi beribadah kan sibuk nyari imamnya siapa. Artinya penting memang siapa yang jadi imam. Kan belum pernah ada tuh siapa makmumnya kan. Ya. Imam yang dicari. Maksud di sini orang yang bacaannya lebih baik ketimbang makmum yang ada orang-orang di situ bacaan imam lebih bagus bacanya dibandingkan dengan jemaah yang ada di situ. Tes Al-Fatihahnya lah imam. Kalau yang Al-Fatihahnya bagus. Gara-gara inilah aku tidak boleh sholat di masjid itu tuh. Ada haji yang tersinggung di masjid itu Ciremai itu. Ya itulah Ciremai ya. itu. Nggak usah disebutan. Tidak usah. Iya. Tapi masjidnya aku sebut di Ciremai itu. Bunyinya aku diundang suruh ngajari Fatihah. Kebetulan yang datang ini Imam. Aku udah tahu pun itu imamnya. Dia duduk depan aku. makan dulu karena saya Persis waktu itu. Iya. Persis 100% aku
fokus di bacaan Fatihah. Saya tidak tahu kalau di depan itu imamnya. Tidak tahu nih ya. Jadi dihajar habis-habisan ya. Ajar habis-habisan. Aku tidak tahu juga kalau omongan aku tuh mentung nih pada dia. Tidak tahu. Cara udah Tahu dia tuh banyak kekeliruan. Setelah apa ini zaman? Setelah aku balik. Setelah balik ya. Iya. Apa dia tuh komentar dia? Batas ini nih tadi. batas ini bang. Batas ini Bang. Yo. Aku lu masuk masalahnya tadi tuh. Kamu nggak paham kalau yang Batas ini Bang tadi katanya. Masih banyak ustadz lain. Iya. Aku tuh gitu. Oke ini. Nah, seminggu berikutnya baru datang yang marahi ustadz itulah yang nak kami singkirkan. Kenapa dia juga kegalaan jadi imam. Jadi itulah Sar, tata cara membaca surat Al-Fatihah. Sekali lagi untuk di dalam bacaan sholat, tasdid adalah salah satu yang harus kita perhatikan, yang harus kita pelihara. Hilang tasdid berarti hilang rukun Fatihah. Tidak sah Fatihahnya berarti merembet ke sholatnya. Ini jadi masalahnya. Nah, kadang hilangnya di mana coba Fatihah? Nah, di ayat yang keempat ini sering yang lepas kendali, lepas kontrol, ya. Di situ ada dua iya. Nah, lepasnya kadang di mana? Terlalu santai mungkin. Kita juga tidak tahu. Kawan-kawan kita sering bacanya iya kan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mungkin dia lupa kalau di atas huruf iya itu ada tasydid. Itu. Belum lagi kalau sudah membedakan antara huruf shad dengan huruf sin. Belum lagi kesalahan yang fatal ketika mengucapkan huruf ghin. Ya, huruf ghin seperti kata Wawan tadi. Ghin itu bukan go, bukan goirin. Dia go, bukan go. Kalau go berarti mag. Ya, ada seringnya Ustaz mag. Goirin berarti lawan. Apa? Huruf berikutnya bacanya mag. Dan itu salah. Secara makhraj dan sifatnya juga salah. Mag seharusnya. Ya, huruf go. Kalau pengen agak mudah mengucapkan huruf ghin itu dengan cara mencucukan bibir, memonyongkan bibir, mau. Itu salah satu cara untuk memudahkan mengucapkan huruf ghin. Ghin kan hurufnya go harus monyong. Go dia fathahnya monyong. Kan ada beberapa huruf yang ketika fathah dia harus memonyongkan bibir. Kalau tidak memonyongkan bibir maka fathahnya tidak jadi. Seperti huruf H itu harus mangap. Tetapi tidak seluruhnya mangap. Ada yang monyong, bahkan wajib monyong. Seperti huruf Ra. Tidak mungkin Ra. Ya kan? Terus apa lagi? Sod. Dia harus monyong. So, tidak mungkin sa. Ya kan? Apalagi huruf to. To, fathahnya dia to. Bukan ta. Ya kan? Huruf kho. Ya, fathahnya dia harus monyong. Kho, bukan kha. Ya? Jadi beda. Jadi tidak seluruh fathah di huruf hijaiyah itu dengan memangapkan, membuka mulut. Ada beberapa huruf hijaiyah yang ketika fathah juga harus memonyongkan bibir. Jadi mag itu monyong juga tadi. Hah? Mau. Tidak monyong, maju dikit. Mau. Oh, ini kan itulah cara termudah untuk menyebut huruf ghin
dengan memonyongkan kedua bibir, bibir atas dan bibir bawah. Mau Sama cak dot itu kan ya. Dot. ya dengan dot, Dot walau. rin, sod, dot, to, ro, kho, itu huruf-huruf yang ketika fathah harus memonyongkan Bibir. bibir. Bibir bawah tak lebih tepatnya ya. Ya, Kedua-dua. dua-duanya bisa. Membawa So, repot. Malah nggak mungkin sa, Mau. ya kan ya? ngomongkan bibir Apalagi? bawah tuh ke repot. Bibir bawah itu tanda tanya. Oh, lebih mudah Aku bibir. aku terasa di bawah kalau punya aku kan. Mau. Nah, kalau huruf dot, insyaallah walaupun agak apa namanya, ini apa katanya Sob Wan, dot ini kata Rasul, huruf yang paling sulit diucapkan oleh umatku itu huruf dot itu. Ghairil maghdubi alaihim walau, ditahan dulu, walau harus kenyang dulu, walau dol. Nah, di atas huruf lam itu ada juga tasdid. Bukan waladhdallin. Nah, ini salah pula. Ngilangkan huruf ada ngilangkan tasdid di situ. Waladhdallin. Donya panjang kan? Kira-kira Boleh izin tak? Agak Apa tes itu? aku sekali tak? boleh. Biar bisa dipastikan yang kira-kira sak mana kan? Boleh. Iya. Nah, dites. Dah aku dulu. Oh, aku dulu. Terserah ya. Perdi nak Canyo. coba dulu Perdi. Canyo murid yang satu ini berani nih. Iya. Maksudnya apa karena di rumahnya itu lah berani. Karena di rumahnya. Perlu ijazah. Ijazah tuh nah. Baru ada yang minta imam terawih. Al-Barokah. Masya Allah, masjid barokah ya. Iya. Apa Ustaz Sofwan ke situ tuh ya? Aku mewakili. Lah ini yang sekira tata cara membaca surat Al-Fatihah. Kalau sekali lagi kalau dengan metode wakaf, insyaallah sesuai dengan panduan yang ada kita tidak repot ya, tidak repot. Tapi kalau mau asal harus ada bimbingan, harus ada guru. Surat Al-Fatihah ini karena inti dari sholatnya, maka sering kita menekankan supaya bacaan Fatihahnya lebih bagus, harus lebih baik, harus lebih, ya kalau sempurna mungkin sulit ya, ini bagus lah, tidak banyak salah. Karena kecirenian kalau baca Fatihah nih, kentara nih ya. Begitu salah tuh langsung ada detak dia tuh, oh salah ya itu. Ya inilah dulu yang dapat saya sampaikan karena ada usul dari Sarwanto tadi katanya, nah apa tadi? Dicoba. Iya, diijazahkan. Kalau ijazah tadi memang syaratnya harus ada yang putih-putih Ayam tadi. putih, wah, ini kan lupa. Sudah lagi dulu ijazahnya. Tidak tuh ayam kumbang. Yang nggak bisa berkokok. Malah yang bisa berkokok. Ayam kumbang. Kecil Jangan. apa? Ya, jadilah lagi itu ego tuh Pak. Ayam besok. Baju jenis-jenis ayam guys. Ciri-ciri. Pasal bawa kok. Kita coba yang bawa kok dulu tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ayo kan? Untuk yang wakaf. Untuk yang wakaf ya, kalau wakafnya ada yang salah. Nah, maksudnya dari makhrajul huruf dan lain-lainnya kira-kira. Enggak kira-kira lagi banyak Aman. Salah. Aku tuh nunggu yang itu. Skor kan ya. Ngajari aku kemarin. Kan skor itu tunggu kan ya. Kalau ngomong salah jangan dipelototin mukanya. Kalau kamu berani kesini melototin Itu aku kemarin kan. Salah kan lo yang aku Nah, jadi untuk yang salah bukan ha yang alhamdulillah. huruf nih kapan satu salah yang lainnya pasti melo. Melo. Karena antara hamdu dengan rahman kan hurufnya sama. Alhamdulillah. Nah, itu kan Alham. nah itu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. kan lagi huruf ain itu ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alamin. Kok ya 3 tahun nih ya. Lanjut. Lanjut ayat kedua. Ar-Rahmanir Rahim. Coba diulang lagi. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Lanjut. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Benar shotnya itu. Ihdinas Jangan pakai apa kol-kola hanya. ihdinas Yo. Sod Sod, so, si, ihdinas ihdinas sirat. Ihdinas siratal mustaqim. Sodnya tuh benar itu. Jangan lidah. Ihdinas siratal ihdinas sirat. Ihdinas sirat. Ihdinas itu lah. Ihdinas itu sin ya. Sin. Coba kamu Bel. Kau udah selesai ngeri ya gue cak ular katanya nanti mas. Dan kamu aku. Kamu selesaikan urusan kamu. Selesaikan urusan kamu dulu baru urusan aku. Sod. Ya, so, si. Jadi gini. Da kate di bagian lisan dia tuh. Jadi Ya, asnan da kate. Dia tuh apa namanya leher lidah ini pinggir So. ihdinas sirat Ihdinas siratal mustaqim. halusi lagi Ihdinas Klik. Ihdinas siratal salah Ihdinas sirat Ihdinas siratal mustaqim. coba ulang lagi
ihdinas nas nas ihdinas ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Nasi. Saya ingat. Nasi. Keluarnya angin itu halus ya. Ihdinas siratal mustaqim. Lanjutkan dulu. Tebalkan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Caranya belum yang masalah yang wakaf masih ini nih, masih apa? Berantakan. Gimana, Fer? Coba Fer deh, yang wakaf dulu kan. Wakaf dulu. Yang masalah suara napas itu nanti belum. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim. Rahim. Ada ya. Rahim. Him. Ada ya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillah. Kemana ku? Iya, karena kau yang ujung yang benar yang belakang malah kecepatan. Bismillahirrahmanirrahim. Rohnya tidak boleh jadi itu. Bukan roh kita ini bukannya Jangan pada roh Yamaha. Jangan makin ngeri. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Him. Kita lagi kak. 10 tahun nih Canyo wajib nian bawa Ambil lagi. Iya, ayam kumbang ya. khusus kau Canyo bukan yang kuning lagi. Ayam kumbang. 20 lempat ya gitu. Kalau rahim itu apa bahasanya? Tidak berat. Nah, terangin lawan. Terangi lawan. Bismillahirrahmanirrahim. Terangkan maksud itu terangi. Masuk roh. Nah, masuk rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Belum masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, berat kan? Bismillahirrahmanirrahim. Masih ringan. Bismillahirrahmanirrahim. Tambah berat. Coba.
Bismillahirrahmanirrahim.